tempatnya Hazar tinggal ini, ana ingat sama ibu ana. Karena ana punya kakek dari pihak ibu itu dari pulau tersebut, subhanallah. Kemudian mereka berangkat ke situ Bondo. Ya, kembali kepada pertanyaan Hazar. Yang pertama, bagaimana kita berusaha untuk memperdengarkan dakwah ini kepada keluarga kita. Mungkin kita tidak pandai berdakwah, tapi sekarang ada media yang dengannya kita bisa menyampaikan agama Allah ini. Salah satunya dengan speaker ya. Kita setel kajian, setel ngaji ya, dengan harapan yang ada di sekitar kita mendengarkan dan mengambil faedah darinya. Boleh, nggak ada masalah, asalkan tidak mengganggu kegiatan mereka. Karena jangan sampai kita menyetel speaker yang keras padahal dia sedang mengaji, sehingga suara dari speaker tersebut mengganggu orang lain. Ini termasuk yang dilarang. Nabi SAW melarang para sahabat untuk baca Quran keras-kerasan sehingga saling mengganggu. Yang kedua, ya bicara memberikan pencerahan kepada keluarga. Memang kadangkala berat. Beratnya di mana? Kadangkala keluarga belum siap dengan bulian masyarakat. Cacian masyarakat. Diomongin ini, omongin itu, macem-macem lah. Kita tuh akan diomongin yang enggak-enggak. Tatkala kita berpegang teguh dengan sunnah ini. Dan ana rasa sebagian besar kita mungkin pernah merasakan apa yang dilakukan oleh kerabatnya atau keluarganya tatkala dia mengenal agama Allah ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang dilakukan Hazar insya Allah udah tepat ya. Dia ngasih tahu istrinya. Hanya kita ini perlu mendudukkan istri kita untuk dikuatkan keimanannya. Kalau bicara acara 7 bulanan. Kenapa ada acara seperti itu? Ada acara bulan pertama, 2, 3, nanti bulan ke-7. Itulah tradisi yang ada di masyarakat. Apakah Rasulullah SAW mengajarkan hal itu? Kalau dikatakan tidak. Tapi kalau Nabi tidak mengerjakan, kenapa kita ngerjain? Enggak, ini baik. Baik. Kalau itu kebaikan, kenapa kau nggak dikerjain sama Abu Bakar? Abu Bakar nggak tahu, Umar nggak tahu, Utsman nggak tahu, Ali nggak tahu, Imam Syafi'i nggak tahu, lalu kita yang tahu. Maka bagaimana Hazar duduk menguatkan keimanan dia bahwasanya kita sedang mencari keselamatan sama Allah Azza wa Jalla ya. Karena kadang-kadang mereka ditakut-takutin jemaah. Yang menyebabkan kenapa tradisi-tradisi itu terus berjalan karena ada yang suka menakut-nakutin. Engkau kalau tidak melakukan ini nanti akan jadi penyakit buat anakmu. Akan terjadi ini dan itu, subhanallah. Disinilah ternyata banyak tradisi itu yang dibalut dengan ancaman-ancaman sebenarnya. Kalau orang itu tidak melakukan tradisi tersebut, akan terjadi ini dan itu. Dan seorang muslim hendaklah menguatkan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi Hazar sampaikan kepada istrinya tentang bagaimana mencari keselamatan ya. Kita ingin, kita mau berbagi-bagi sama tetangga. Nggak harus bulan 7, bulan 6 kita udah bagi-bagi sama tetangga. Mungkin tetangga bingung loh. Kok nggak bulan 7 ini kan baru 6 bulan umur bayinya. Iya, karena kita dapat rezeki kita bagi sekarang. 7 bulan wallahu alam. Apakah anak ini akan sampai 7 bulan? Jadi bagaimana kita melestarikan sunnah Nabi SAW, berbagi sama tetangga, berbuat baik sama mereka, sehingga tetap hubungan sosial sama mereka terjaga, dan kita tetap mengamalkan sunnah Nabi SAW, dan terhindar dari perkara-perkara yang tidak diajarkan. Hadza wallahu a'lam bishawab.